Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 6 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar memiliki Kristus tinggal dalam kami, sehingga kami berbuah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh adik Rachel Sayo. Kepada adik Ray, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat sahabat. Bacaan renungan kita pada pagi sahabat ini berjudul Umat Allah tidak membuat pertunjukan kepura-puraan. Ayat inti terdapat dalam Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Bukanlah hal yang umum bagi pohon ara untuk menghasilkan dedaunan yang lebat pada awal musim itu. Buah pohon ara muncul sebelum daun-daunnya, oleh karena itu, pohon ara yang berdaun lebat dapat diharapkan berbuah. Kristus mendekati pohon itu, berharap menemukan buah di sana. Tetapi setelah memeriksa dari dahan terbawah hingga cabang tertinggi, ia tidak menemukan apapun selain daun, dan kutukannya pun menimpa pohon itu. Contoh dalam pelayanan Kristus ini unik. Hal ini tidak seperti cara dan perbuatan Kristus. Kemanapun ia pergi, ia menyebarkan belas kasihan dalam nasihat dan perbuatan baik. Dia adalah sang pemulih, sang penyembuh. Dia datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan agar dunia diselamatkan melalui dia. Para murid tidak dapat memahami tindakan Kristus yang menghukum pohon karena kemandulannya. Dan mereka berkata kepadanya, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Tepat sebelum ini, Kristus telah memasuki Yerusalem dengan penuh kemenangan. Untuk kedua kalinya, Dia telah menyucikan bait suci dan mengusir para pedagang dari pelatarannya. Perbuatan curang dilakukan oleh orang-orang yang membawa ternak untuk dijual di pelataran bait suci. Tetapi firman perintah telah diberikan. Keilahian terpancar melalui kemanusiaan, dan tidak ada imam dengan pakaian indahnya atau pedagang yang berwajah seperti itu berani tinggal diam. Ini adalah perumpamaan tentang tercerai berainya orang Yahudi. Kini, Kristus di bawah lambang pohon yang busuk menyampaikan di hadapan murid-muridnya murka Allah yang benar ketika ia melihat pelataran bait suci dinodai untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dan kehancuran bangsa Yahudi. Pohon itu
yang memamerkan dedaunan-Nya yang megah tepat di hadapan Kristus merupakan simbol bangsa Yahudi yang telah memisahkan diri dari Allah hingga dalam kesombongan dan kemurtadan mereka. Mereka kehilangan kuasa kecerdasan dan tidak mengenal penebus mereka. Pohon ara yang rusak ini dengan cabang-cabangnya yang megah akan mengulang pelajarannya di setiap zaman hingga akhir sejarah bumi ini. Jika roh setan masuk ke dalam hati yang tidak dikuduskan pada zaman Kristus untuk menentang tuntutan Allah pada generasi itu, roh itu pasti akan masuk ke dalam gereja-gereja Kristen yang mengaku di zaman kita. Sejarah akan terulang kembali, tetapi orang-orang yang menuruti perintah-perintah Allah tidak memiliki keraguan. Mereka menjadikan firman Allah sebagai penuntun mereka. Dikutip dari manuskrip 32 tahun 1898. Demikian renungan kita pada pagi Sabat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan adik Ray. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Ciri khas unik dari pohon ara adalah pohon tersebut berbuah dulu sebelum daun-daunnya muncul. Jadi, waktu Yesus melihat ada pohon ara yang berdaun lebat, Yesus mengharapkan adanya banyak buah. Namun, dari dahan yang rendah sampai dahan yang tertinggi, Yesus tidak menemukan adanya buah. Nah, tentang pohon ara berdaun lebat tersebut, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 11 Januari tahun 1881 paragraf 1. Perlakuan juru selamat dunia terhadap pohon ara yang mandul menunjukkan bagaimana semua orang yang mengaku saleh akan diperlakukan. Ia, yaitu Yesus, mengucapkan kutukannya yang akan membuat layu dan membiarkannya hangus dan kering ditolak oleh Allah. Pohon ini, yaitu pohon ara tersebut, melambangkan orang Yahudi yang menolak menanggapi kasih Kristus. Terlepas dari semua hak istimewa dan kesempatan yang diberikan kepada mereka, mereka hanya menghasilkan duri dan onak. Tidak ada buah bagi kemuliaan Allah. Apakah hanya untuk orang Yahudi? Dalam paragraf 1 masih dilanjutkan, ini juga merupakan pelajaran bagi mereka yang mengaku pengikut Kristus di segala zaman. Menjangkau sepanjang masa, hal ini berbicara dengan bahasa yang tak terbantahkan kepada semua orang yang formalis dan sombong akan kesalehan yang tampil di hadapan dunia dengan pengakuan yang tinggi, tetapi sama sekali tidak memiliki kesalehan vital yang hanya diakui Allah sebagai buahnya. Artinya, pelajaran pohon ara yang mandul itu yang Yesus kutuk menjadi kering adalah untuk kita semua juga. Hal itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi bagi semua yang mengaku Kristen atau pengikut Kristus. Sebab mayoritas umat-umat Kristen berdaun lebat, sepertinya ada buah, tetapi setelah Yesus periksa, ternyata tidak ada buah. Mengapa bisa demikian? Perhatikan yang dijelaskan dalam artikel yang sama dalam paragraf 5. Kebinasaan pohon ara yang tidak berbuah memiliki aplikasi bagi individu penganut agama yang mewujudkan kecenderungan alami dari hati yang tidak diperbaharui dan bertentangan dengan iman mereka dengan kehidupan sehari-hari mereka. Artinya, iman mereka tidak selaras dengan apa yang mereka hidupkan. Mereka tidak mewakili karakter Kristus kepada dunia, karena mereka tidak memiliki Kristus di dalam diri mereka. Kondisi berdaun lebat tetapi tidak ada buah adalah karena mereka tidak memiliki Kristus tinggal dalam hidup mereka. Kehidupan mereka berbeda dengan kebenaran yang mereka yakini. Siapakah mereka ini? Perhatikan ciri-cirinya dalam paragraf 3. Kita membanggakan kemajuan kita dalam kebenaran, tetapi perbuatan-perbuatan kita tidak sesuai dengan pengakuan kita. Sayangnya, kita kekurangan dalam roh, energi, dan kehidupan. Pohon-pohon yang tertutup banyak daun, tetapi mereka miskin buah. Inilah ciri-cirinya, yaitu bangga akan kemajuan dalam pengetahuan akan kebenaran, giat dalam mempelajari dan mendalami Alkitab, namun tidak ada perubahan dalam hidup. Apa yang dipelajari dan diketahui
tidak mempunyai pengaruh dalam hidupnya. Bukankah ini adalah kita semua? Renungan hari ini menyatakan hal yang serupa dalam Christ Triumphant halaman 256 paragraf 5. Pohon itu, yaitu pohon ara yang mandul itu, yang memamerkan dedaunannya yang megah tepat di hadapan Kristus, merupakan simbol bangsa Yahudi yang telah memisahkan diri dari Allah hingga dalam kesombongan dan kemurtadan mereka kehilangan kuasa kecerdasan dan tidak mengenal penebus mereka. Namun puji Tuhan, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kita masih punya harapan untuk berbuah. The Review and Herald tanggal 11 Januari tahun 1881 paragraf 6 berkata, Juru selamat kita tidak pernah berpaling dari orang-orang yang benar-benar bertobat, tidak peduli seberapa besar kesalahan mereka. Tapi Dia, yaitu Yesus, membenci semua kemunafikan dan tampilan yang sia-sia. Dia berbicara dengan teguran yang paling keras dan tanpa syarat kepada orang-orang Farisi dan orang-orang munafik yang diwakili oleh pohon ara yang ditutupi dengan dedaunan hijau tetapi tidak berbuah. Kita masih punya harapan, asal sungguh-sungguh bertobat. Tinggalkan kemunafikan pohon ara yang banyak daun tapi tidak ada buah. Saudaraku dalam Tuhan, salah satu dosa yang menjadi tanda akhir zaman adalah bahwa orang yang mengaku Kristen namun lebih mencintai kepelesiran dunia daripada mengasihi Allah. Mari periksa diri kita masing-masing dengan benar, selidiki dengan hati-hati, agar kita tidak membuat pertunjukan kepura-puraan, yaitu banyak daun tapi tidak ada buah. Sekarang bagaimana caranya supaya berbuah dan tidak hanya daun saja? Christ Object Lessons halaman 67 paragraf 3 berkata, Ketika Anda menerima Roh Kristus, roh kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja untuk orang lain, Anda akan tumbuh dan menghasilkan buah. Karunia roh akan matang dalam karakter Anda. Iman Anda akan meningkat, keyakinan Anda menjadi lebih dalam, kasih Anda menjadi sempurna. Saudaraku dalam Tuhan, hanya satu cara untuk kita bertumbuh dan berbuah, yaitu dengan tinggal di dalam Yesus. Dan untuk tinggal di dalam Yesus, kita harus menerima rohnya, yaitu rohnya Kristus. Kiranya ini menjadi pertobatan bagi kita semua. Kita tidak hanya berdaun lebat, tetapi juga berbuah banyak. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital bagi kami pada pagi hari ini, bahwa penting kami untuk tinggal di dalam Kristus, yaitu dengan menerima rohnya, agar kami tidak hanya bertumbuh, tidak hanya berdaun lebat, teristimewa kami pun berbuah. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, itulah wujud kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, dan itulah kuasa yang memampukan kami untuk menghasilkan buah. Sebab buah-buah itu adalah pekerjaan Kristus dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.